Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Mo Chen hanya tersenyum saat melihat itu. Ayo pergi. 3 Master Sekte telah menunggu lama. Terserah kalian untuk memilih tempat yang sesuai dengan kultivasimu, kata Mo Chen melambaikan tangannya, lalu berjalan memimpin semua orang pergi menuju bagian terdalam pavilion. Di satu ruangan nampak 3 Panatua tengah berkumpul. Mo Chen sudah kembali, kata sosok berjubah merah. Sementara 2 sosok lainnya menatap Xiaoyan yang tidak jauh dengan penuh minat. Para pendatang baru kali ini benar-benar berbakat, kata seorang dari mereka tersenyum. Pamanmu, Paman Huo, aku telah membawa mereka, kata Mo Chen dengan hormat dan menangkupkan tangannya. Kamu turun dulu, ada beberapa perubahan dalam formasi langit terbakar baru-baru ini, jadi berhati-hatilah, kata sosok merah itu. Dimengerti, kata Mo Chen buru-buru menjawab dan kemudian perlahan mundur. Saat Mo Chen pergi, Xiaoyan melihat 3 sosok kuat di depannya, ketiganya membentuk dudukan segitiga. Yang di atas adalah sosok berbaju putih, dan 2 di belakangnya adalah sosok merah dan sosok abu-abu. Xiaoyan menebak ketiga orang ini harusnya terkait dengan 3 kuil surga, bumi, dan orang-orang yang dia dengar sebelumnya. Sementara Xiaoyan tertegun, suara sosok berbaju putih tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan, kekuatan jiwa yang kuat. Salam Panatua, saya tidak tahu harus memanggil Panatua apa, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Nama saya Liu Ping, saya adalah wakil kepala Istana Langit. Kanan saya namanya Huo Zi, dia adalah wakil kepala Istana Bumi. Kiri saya namanya Suzi, dia adalah wakil kepala Istana Manusia, kata Liu Ping tersenyum. Salam 3 Panatua, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Tidak perlu terlalu sopan, 3 teratas dalam kompetisi perebutan poin telah bergabung dengan pavilion dupa kami, itu tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata Liu Ping, mengamati Xiaoyan. Kamu memiliki kekuatan Doudi bintang 4, namun berani bertarung dengan Kaisar Iblis, kamu memang memiliki keberanian, kata Huo Zi sedikit tersenyum. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Tidak semua orang memiliki kemampuan itu, kata Liu Ping tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berbicara. Istana Langitku saat ini adalah tempat dengan kekuatan terbesar, bergabunglah dengan Istana Langitku, dengan bakatmu itu, pasti akan menguntungkanmu, apa yang kamu katakan? Tanya Liu Ping tersenyum. Apa yang kamu katakan? Tanya Liu Ping tersenyum. Liu Tua, jangan bicara omong kosong, meskipun Istana Langit adalah yang pertama dari 3 istana, namun itu jelas melanggar aturan, kata Suzi. Saya hanya bertanya, jangan khawatir, kata Liu Ping acuh tak acuh. Ketiga istana ini adalah yang terkuat dari pavilion dupa, setiap istana memiliki keterampilan bertarung yang unik, kata Mu Feng. Sepertinya kamu tahu banyak hal, kata Xiaoyan. Ada 3 jenis keterampilan bertarung di 3 istana, teknik membakar langit adalah dan telapak tangan bumi adalah yang paling kuat, kata Mu Feng. Bagaimana dengan istana manusia? Tanya Mu Ying dengan penuh minat. Teknik bertarung di istana manusia adalah yang paling aneh disebut pedang penggerak langit. Pedang penggerak langit, gumam Xiaoyan sedikit terkejut. Aku pernah mendengar, seorang dengan kekuatan puncak Doudi pernah menggunakan pedang penggeser langit untuk menahan seorang Douxian dan mundur sepenuhnya, sepertinya teknik pedang itu cocok untukmu, kata Jin Long yang suaranya terdengar di benak Xiaoyan. Melawan Douxian, gumam Xiaoyan terkejut. Anak muda Xiaoyan, apa yang saya katakan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Hanya dengan bergabung dengan Istana Langit, kamu akan dapat meningkatkan kultivasimu dengan cara yang terbaik. Kamu harus memikirkannya, kata Liu Ping sedikit mengerutkan keningnya. Panatua baik hati, tetapi setelah memikirkannya, Istana Manusia adalah yang paling cocok untukku, kata Xiaoyan. Kamu benar-benar memiliki selera makan yang bagus, kata Suzi tertawa senang. Kamu benar-benar tidak tahu tingginya langit, kata Liu Ping mendengus tidak senang sebelum mengalihkan matanya saat dia berbicara. Kalian yang ingin bergabung dengan Istana Langit ikuti saja aku, kata Liu Ping. Setelah Liu Ping selesai berbicara, dia perlahan berjalan keluar ruangan. Saat kata-kata Liu Ping baru saja diucapkan, beberapa pendatang baru segera mengikuti di belakang Liu Ping. Ikuti saya jika kalian ingin bergabung dengan Istana Bumi, kata Huo Zi sebelum berjalan meninggalkan ruangan.
Pada saat ini, hanya ada 4 orang tersisa, Xiaoyan, Mu Feng, Mu Ying dan Seying. Kejutan menyenangkan muncul di wajah Suzy saat dia melihat orang yang tersisa. Selamat bergabung dengan Istana Manusia. Mulai sekarang, Istana Manusia akan menjadi rumahmu. Ayo ikuti aku, kata Suzy meninggalkan ruangan. Xiaoyan dan lainnya segera mengikuti. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba pegunungan. Kejutan melonjak di mata mereka saat melihat puncak gunung. Ada danau biru dengan aura unik menyebar darinya. Air apa ini? Pikir Xiaoyan diam-diam mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki ke arah danau. Namun ketika kekuatan jiwanya baru saja menyentuh danau, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Danau ini sangat aneh, gumam Mu Feng juga menemukan danau misterius air terjun biru. Danau ini, aku tidak menyangka hal yang begitu mengerikan ada di paviliun dupa ini, kata Jinlong. Senior, apa itu? Tanya Xiaoyan. Danau ini memiliki kekuatan misterius, aku akan mengatakannya saat kita beristirahat, kata Jinlong. Mata orang-orang ini sangat tajam, pikir Muji hanya tersenyum saat melihat wajah semua orang yang tertegun. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kalian, saya percaya kamu semua pasti sudah lelah, beristirahatlah dulu, saya akan memberitahu kalian secara rinci besok pagi, kata Muji. Di dalam kamar nampak Xiaoyan sedang duduk bersila, dan Jinlong melayang keluar. Tampaknya pertarungan itu juga merupakan keuntungan besar bagimu untuk membuatmu menerobos ke tahap tengah Dou di bintang 4, kata Jinlong. Xiaoyan membuka matanya saat mendengar itu dan perlahan mengangguk. Jika kamu ingin menerobos Dou Xian, kamu harus memadatkan lautan Dou-Chimu dan menciptakan domain, kata Jinlong. Domain? Gumam Xiaoyan terkejut. Benar, domain adalah tempat untuk memadatkan lautan Dou-Chimu. Itu adalah kekuatan inti dari Dou Xian. Baiklah, kamu harus menerobos dulu. Aku akan jelaskan itu nanti, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk. Pada akhirnya, lautan Dou-Chi di dalam tubuhnya tampaknya sedikit mengeras saat dia akan menerobos ke Dou di bintang 4 tahap menengah. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di tubuhmu, kata Jinlong sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki saat mendengar kata Jinlong dan menemukan batu giok yang memancarkan 4 energi dengan warna berbeda yang mengalir perlahan di giok jiwa seukuran telapak tangan. Ini adalah kekuatan jiwa Cailin, pikir Xiaoyan tertegun. Pada saat ini, jiwa Cailin benar-benar bersinar di batu giok, yang berarti bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiaoyan. Cailin, di mana kamu? Hati Xiaoyan tiba-tiba meraung. Jinlong mengerutkan keningnya saat melihat emosi di wajah Xiaoyan. Tenangkan dirimu, kata Jinlong sambil mengalirkan kekuatan murni ke dalam tubuh Xiaoyan, untuk menstabilkan emosinya. Aku tahu kamu ingin menemukan orang lain yang datang ke benua ini bersamamu, namun kamu tidak perlu terburu-buru. Xiaoyan perlahan mengangguk, dia menatap giok jiwa di tangannya. Di gurun Suantian yang jauh, di ruangan mewah nampak Cailin tengah duduk dengan malas di kursi empuk. Orang-orang ular di benua Doudi ini benar-benar merepotkan, gumam Cailin menghela napas. Dia baru bergumam ketika giok jiwa di cincinnya tiba-tiba menyala, sepertinya ada perasaan yang akrab, pikir Cailin tampaknya telah menemukan sesuatu, dan sebuah giok jiwa muncul di tangannya. Ini, Xiaoyan, apakah kamu di Suantian? Pikir Cailin dengan kegembiraan melonjak di matanya. Dia menemukan kekuatan jiwa Xiaoyan memancarkan fluktuasi jiwa yang sangat kuat, matanya segera berubah menjadi lembut saat dia menatap ke kejauhan. Tepat ketika mata Cailin melunak, seorang wanita dengan rambut dipenuhi ular muncul dan berkata dengan hormat pada Cailin, "Ratu, sudah waktunya." Mata Cailin langsung menjadi dalam, dia kemudian melangkah ke pintu gerbang, "Baiklah, ayo pergi." "Ratu, kuil ini memiliki batasan yang sangat keras, kami tidak bisa masuk tanpa kekuatan darah yang paling baik dari keluarga Medusa," kata wanita itu dengan hormat. "Bagaimana situasi Xuanling dan Nudong?" tanya Cailin sedikit mengerutkan keningnya. "Serangan keluarga kerajaan Xuanling terhadap suku ular kita lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin karena kedatangan Nyonya Ratu telah membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Nyonya Ratu bisa mendapatkan kekuatan tertinggi dari klan Medusa, maka kerajaan Xuanling tidak layak disebut. Adapun Nudong, kita sudah menambah pasukan lagi," kata wanita itu. "Bagus, kamu turun dulu, selama saya retreat, kamu akan mengurus semuanya," kata Cailin. "Saya berharap Ratu berhasil,"
kata wanita itu perlahan mundur. Xiaoyan, hidupmu adalah milik ratu ini, kamu tidak dapat mengalami kecelakaan apapun tanpa izinku, ketika saya keluar, saya akan mencarimu, gumam Cailin sambil melangkah masuk ke dalam gua retreat. Begitu Cailin memasuki gua, dia menemukan bahwa ada banyak ular dan kalajengking di sekitar patung ular raksasa. Apakah ini leluhur Medusa? Apakah rahasia klan Medusa ada di patung raksasa ini? Pikir Cailin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia melihat patung raksasa di depannya. Setelah tidak menemukan sesuatu, dia duduk bersila sementara cahaya 9 warna melonjak dan menyelubungi tubuhnya. Pada saat cahaya 9 warna muncul di tubuh Cailin, mata patung batu tiba-tiba memancarkan gelombang api, saat akan menghisap Cailin ke dalamnya. Sialan, pikir Cailin terkejut, doci di tubuhnya melonjak mencoba menahan hisapan itu. Namun setelah beberapa perjuangan yang tidak berhasil, Cailin akhirnya tersedot ke dalam patung batu, dan patung batu pulih kembali dengan tenang. Jauh di dalam gurun, di suatu tempat, seorang pria kekar berkata dengan kejam. "Apa, wanita itu benar-benar memasuki kuil?" kata seorang pria kekar dengan kejam. "Wanita sialan, itu buruk bagiku. Cepat hubungi klan Solomon dan kerajaan Xuanling sesegera mungkin, saya menyetujui persyaratan yang mereka tawarkan. Selama aku bisa menjadi Raja Gurun, tidak ada lagi yang penting," kata Nudong dengan dingin. "Dimengerti," jawab seorang pengawal bergegas pergi. Di satu ruangan besar nampak Xuanling tengah duduk santai di kursi raja. "Raja, kondisi yang kita tawarkan agak terlalu besar, jika itu masalahnya, apakah Nudong akan setuju?" tanya seorang pria parubaya mengenakan pakaian yang cukup mahal berkata kepada Raja Xuanling. "Jangan khawatir, Nudong juga ingin berurusan dengan klan Medusa, orang ini memiliki ambisi besar, jadi kamu bisa menontonnya. Selain itu temukan wanita ular ini bagaimanapun caranya," kata Xuanling yang suaranya menyebar ke seluruh ruangan besar. "Nudong, jangan kira aku tidak tahu trik kecilmu, ular piton 9 warna ini sangat berguna bagi kami, bagaimana itu bisa diberikan padamu dengan begitu mudah? Begitu kau menerima kesepakatan ini, maka hampir waktunya bagi klan Medusa untuk disingkirkan," pikir Xuanling tertawa dingin di dalam hatinya. Di satu ruangan paviliun nampak Xiaoyan dan lainnya tengah mengobrol. "Aku dengar paviliun dupa ini adalah tempat yang cocok untuk doci api. Selain itu juga ada beberapa hal aneh di paviliun dupa ini," kata Mu Feng. "Sepertinya kalian sudah cukup beristirahat, kalau begitu ayo pergi dan mulai latihan pertamamu," kata Suzy melambaikan tangannya. Xiaoyan dan lainnya akhirnya tiba di pintu cahaya yang mengarah ke pintu masuk di suatu tempat. "Hadiah bagimu untuk bergabung dengan istana manusiaku ada di gerbang cahaya ini, tetapi jika kamu ingin mendapatkannya dengan lancar, itu masih membutuhkan banyak kesulitan," kata Suji. Pada saat ini, di langit di atas ruang utama, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya sebelum berhenti pada Xiaoyan. "Bagaimana bisa ada gelombang kekuatan spiritual yang kuat pada anak muda ini?" pikir orang tua itu terkejut. "Sepertinya pendatang baru kali ini juga memiliki beberapa kemampuan," seru beberapa murid lain di sekitarnya menatap kelompok Xiaoyan. "Apakah sulit bagi kami untuk berurusan dengan ratusan orang ini?" tanya Seying. Mendengar ini, Suzy mengangkat tangannya tanpa daya, jelas mengabaikan pertanyaan Seying. Semuanya harus bergantung pada mereka. "Siapa di antara kalian yang akan maju lebih dulu? Berjuang sampai satu pihak mengaku kalah," kata seorang pria sedikit tersenyum. "Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu tentang pertempuranmu, kami tidak tertipu," kata Mu Ying. "Lalu bagaimana menurut kalian?" jawab pria itu tersenyum. Bagaimanapun, Mu Ying dan lainnya adalah pendatang baru yang berbakat. "Wanita itu sangat cantik," seru banyak murid menatap Mu Ying dengan mata panas. "Katakan, bagaimana kami akan melawanmu," kata seorang pria lainnya. "Mengapa kalian tidak maju bersama?" kata Xiaoyan dengan santai. Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan merasakan pria di depannya pastilah yang paling kuat dari 128 orang ini. Di antara mereka, ada 3 orang Dou di bintang 4, termasuk pria ini, sisa yang lainnya pada dasarnya adalah kekuatan Dou di bintang 4. "Maju bersama, apa kamu yakin?" tanya seorang pria bernama Lizzie dengan tajam. Suzy hanya menatap orang-orang ini. Jika mereka mampu mengalahkan Xiaoyan dan lainnya, mereka akan mendapat hadiah besar.
Kakak Li, saya mendengar bahwa juara pertama dalam kompetisi perebutan poin mengandalkan kekuatan bintang 4 Doudi untuk membunuh Kaisar Iblis. Aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan, kata seorang murid melihat ke arah Xiaoyan. Siapa nama orang itu? Tanya Li Ji mengerutkan keningnya. Dia bernama Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.